Usulul janabah khalas. Al-an hadha. Baik. Baik, qabla hadha pembahasan inti daripada thaharah ada pembahasan mengenai maqasid, wasail, wasail. Maqasid ini ada 4. Al-wudu, al-ghusl, at-tayammum, izalatun najasah. Izalatun najasah. Al-wasail ini al-ma, at-turab, hajarul istinja, sama ad-dabik. Ad-dabik. Wasailul wasail ada 2. Ada al-ijtihad. Yang kedua adalah al-awani. Al-ijtihad sama al-awani. Nah, ini mapping umum pembahasan thaharah. Di kitab Risalah Jamiah ini fokusnya pada ini. Ini yang dibahas ini sama ini. Ya, ini sebenarnya kalau secara urut-urutan sebelum Safinatun Najah, meskipun secara kelengkapan bab ini lebih lengkap daripada Safinah. Baik, jadi pembahasan thaharah ada maqasid. Ini pembahasan inti daripada thaharah, yaitu wudu, mandi besar, tayammum, dan menghilangkan najis. Ada wasail, media yang digunakan untuk merealisasikan maqasid, yaitu wudu butuh air, mandi besar juga, tayammum butuh turab, izalatun najasah butuh air juga butuh turab, hajarul istinja digunakan untuk menghilangkan kotoran atau air kencing setelah buang hajat, dabik penyama. Wasailul wasail ini ada al-ijtihad dan awani. Al-ijtihad itu nanti kita bahas di kitab lain. Al-awani itu bejana, karena air butuh bejana. Maka bejana seperti apa yang boleh dipakai, mana yang tidak boleh, dibahas di pembahasan awani. Cuma karena ini kitab untuk pemula sekali, maka yang diulas yang paling penting dalam bab ini adalah wudhu dan mandi besar. Wudhu rukun-rukunnya sudah kita bahas. Masuk ke pembahasan ghuslul janabati. Ghuslul janabati. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyin binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati. Pembahasan yang pertama adalah mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar. Mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan untuk mandi.
Mujibatul ghusli yang pertama adalah al-jima. Yang kedua khurujul mani. Yang ketiga adalah al-maut. Yang keempat al-haid wan nifas. Kelima al-wiladah. Al-jima', khurujul mani, al-maut, al-haid, wan nifas, al-wiladatu. Nah, jima ini artinya ilaju al-ha, ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah ke dalam farji. Al-hasyafah ini artinya ra'sud dzakari. Ya. Di sini dikatakan wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin. Apa artinya mujama'ah atau jima'? Ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan kepala zakar ke dalam farji. Ini yang pertama. Lah, kata farji di sini cangkupannya umum. Sawa'un kana kubulan au duburan, baik itu kubul atau dubur. Min adamiyin au gairihi, baik manusia atau selain manusia. Min zakarin au unsa, baik perempuan ataupun laki-laki. Maka kalau itu terjadi, maka wajib untuk mandi. Cangkupan al-farji di sini. Jadi cangkupannya mau farji itu kubul atau dubur, mau farji laki-laki ataupun perempuan, mau masih hidup atau sudah meninggal, mau manusia ataupun binatang. Ini keseluruhan, maka mewajibkan untuk al-ghuslu. Ini yang pertama, al-jima'. Yang kedua, khurujul mani. Khurujul mani. Khurujul mani. Lah, mani ini punya ciri-ciri, khawasul mani. Apabila ada tanda-tanda ini, maka dia dihukumi sebagai mani. Yang pertama, khurujuhu bitadafukin. Yang kedua, ma'aladzatin. Yang ketiga,
Khawasul mani, ciri-ciri mani. Yang pertama khurujuhu bitadafukin, keluarnya memancar. Yang kedua khurujuhu ma'aladzatin, keluar disertai dengan kenikmatan. Yang ketiga baunya kalau dia basah mislut tal'i, seperti pucuk pohon kurma, manggar kurma ya. Ya, kalau dia basah, atau seperti putihan telur kalau dia kering. Kalau sudah ada salah satu, tidak harus keseluruhannya, maka dihukumi sebagai mani. Ini yang kedua khurujul mani. Khurujul mani. Nah, ini yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga ini namanya mujibat yang sifatnya mustarak. Mau laki-laki perempuan, kalau jima wajib mandi besar. Keluar mani mau laki-laki perempuan wajib mandi besar. Sama yang ketiga ini al-maut. Al-maut, mati. Ya, mati. Mau di sini artinya mautu muslimin ghairu syahidin. Matinya seorang muslim yang tidak syahid. Ya. Ini. Silahkan ditulis dulu. Baik. Ini dia. Al-maut, mautu muslimin ghairi syahidin. Kalau seorang muslim dalam kondisi tidak syahid, karena kalau syahid haram dimandikan, maka dia wajib untuk dimandikan. Yang keempat al-haidhu wan nifas. Al-haidhu wan nifas. Ma huwa al-haid? Damu tabi'atin wajibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sahah. Hasantum, hadha huwa al-haid. Nifas ad-damul khariju akibah faragir rahimi. Ini nifas. Jadi haid yang dimaksudkan dengan al-haid wa nifas di situ adalah inqita'u damul haid wa nifas. Terputusnya darah haid dan nifas. Ya, artinya perempuan kalau sudah selesai haid, sudah selesai masa nifasnya, maka dia wajib untuk mandi. Dan yang terakhir adalah al-wiladatu, melahirkan. Melahirkan ini meskipun operasi sesar, itu maka tetap wajib untuk mandi. Dan ini mujibatul ghusli. Adapun furudul ghusli ada dua. An-niyah, yang kedua apa? Ta'mimul jasadi bil ma'. Dua ini saja. An-niyah wa ta'mimul jasadi bil ma'. Nah, coba dilihat di sini. Ghuslul janabati wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin. Kalau seseorang junub, alaihi janabatun min mujama'atin, oleh karena jima',
yang sudah kita jelaskan pengertiannya seperti apa. Au khuruji maniin, atau keluarnya mani, binaumin dalam kondisi tidur, au ghairihi atau dalam kondisi yang lainnya, lazimahu ghuslu jami'i badanihi. Nah, ini rukun yang kedua, yaitu apa? Ta'mimul jasadi bil ma'. Maka wajib atasnya untuk membasuh seluruh badannya ma'aniyah. Nah, ini yang pertama itu niat. Ma'aniyati raf'il janabati, disertai dengan niat mengangkat janabah. Au, dikasih keterangan au ma'aniyati raf'il janabati au raf'il hadatsil akbar au raf'il hadatsil akbar. Jadi niat di sini bisa raf'ul janabah, raf'ul hadatsil akbar, atau fardhul ghusli. Ya. Atau ghuslul wajib. Tinggal milih saja. Raf'ul janabah, raf'ul hadatsil akbar, atau fardul ghusli, atau al-ghuslul wajib, atau al-ghuslul mafrud. Ini silahkan pilih salah satu. Niat ini sudah boleh. Kalau nawaitul ghusla saja tidak cukup, berbeda halnya dengan wudu. Nawaitul ghusla nggak cukup, harus ada embel-embelnya. Berbeda halnya dengan wudu. Wudu nawaitul wudu'a itu boleh meskipun khilaful aula. Baik, silahkan ditulis. Yang belum jelas ditanyakan. Nawaqidul wudu'i. Nawaqidul wudu', pembatal-pembatal wudu'. Nawaqidul wudu' artinya al-asbabul lati yantahil wudu'. Nawaqidul wudu' al-asbab asbab allati yantahi al-wudu' biwujudi wahidin minha. Sebab-sebab yang mana wudu habis, masanya habis dengan adanya salah satu dari sebab-sebab tersebut. Pembatal-pembatal wudu. Atau sering dinamakan asbabul hadath. Asbabul hadathi. Baik. Yang qudul wudu'a, yang pertama ini ya,
Yang qudhul wudu'a membatalkan wudu apa? Al khariju min ahadis sabilaini. Al khariju yaqinan. Al khariju yaqinan. Yang keluar secara yakin. Yang keluar secara yakin. Berarti secara yakin, kalau tidak yakin, ragu-ragu, wudu tidak batal. Amma ma'asyak fala yantaqidul wudu. Yakin. Yang keluar secara yakin dari salah satu dua jalur. Apa itu? Al-qubuli wa duburi. Ala makana. Ala makana seperti apapun dia. Ala makana. Jadi ala makana ala makana di sini sawaun kana mu'tadan al-bauli al-gha'iti au ghaira mu'tadin kadammi dammi sawaun kana najisan al-bauli wal gha'iti dammi kana najisan. Najisan kalboli wal ghaiti wad dammi au ghaira najisin kal apa ini tadudi wal apa namanya itu kerikil itu wal hasa sawaun kana rihan oh aina. Jadi alam makana itu artinya dalam bentuk apapun, baik dia yang biasanya keluar mu'tad, biasanya keluar dari jalur itu seperti baul dan ghaid, air kencing dan kotoran, atau yang tidak biasa, tidak normal seperti darah, ini batal wudunya. Mau yang keluar itu najis seperti baul, ghaid atau dam, au ghaira najisin kadudi wal hasa, atau yang tidak najis seperti cacing atau kerikil, tapi kerikil ini yang masuk ke dalam tubuh lalu keluar dalam bentuk kerikil, bukan yang terbentuk dari dalam tubuh, itu najis. Atau biji makan apa, itu makan rambutan sama bijinya misalnya, bijinya keluar lagi, itu tidak najis, dia mutanajis saja, dicuci nanti jadi suci lagi. Baik yang keluar itu angin atau benda, mutlak pokoknya. Itu tafsiran dari ala makan.
Taib. Wa yanqudhul wudu'a, membatalkan wudu juga, zawalul akli, hilangnya akal, binaumin, zawalul akli binaumin, oleh sebab tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Selain tidur apa? Junun, junun au igma au sara au sukar. Nah, ditulis zawalul akli yaqinan, ini juga yaqinan. Zawalul akli yaqinan binaumin au ghairihi. Ghairihi. Ghairihi di sini masuk junun. Igma sara. Gila, pingsan, sara ya, kesurupan, epilepsi, ayan tuh ya. Sara atau mabuk. Lah ini nanti batal wudunya. Illa nauma qaidin, mana tadi? Illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Kecuali tidurnya orang yang mumakkin, orang yang memapankan. Maq'adatahu, memapankan pantatnya minal ardi, di atas lantai, di atas tanah. Minal ardi kata ardun di garis bawahi. Minal ardi ai min maqarrihi. Tidak mesti harus di atas tanah, di atas lantai, di atas karpet, di atas kursi. Yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal karena tidur atau selainnya, seperti gila, pingsan, ayan atau mabuk. Kecuali tidurnya illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi, tidurnya orang yang memapankan pantatnya di atas tempat duduknya, min maqarrihi. Lah ini dia dhabitu tamkin. Lah mapan itu patokannya apa? Jadi mumakkin ini dari kata tamkin, makkana yumakkinu tamkinan, wa huwa mumakkinun, memapankan. Lah mapan itu dhabitnya apa? An la yakuna baina maq'adatihi wa maqarrihi tajafin. Jangan sampai antara pantatnya dan tempat duduknya tajafin. Jangan sampai ada apa tajafin. Tajafin itu ya rongga, tidak nempel. Ini tamkin. Tamkin berarti nempel. Nah. Lah kata naum di sini binaumin. Kata naum di garis bawahi. Bi khilafin nu'as. Kata naum yang membatalkan itu tidur. Bi khilafin nu'as. Berbeda halnya dengan ngantuk. Fala yanqudhul wudu'ah. Berbeda dengan ngantuk. Ini tidak membatalkan wudhu. Lah alamatun naum, bedanya apa? Alamatun naum ar-ru'ya, tanda tidur itu ya sudah mimpi. Kalau mimpi ya tidur. Ya. Alamatu
Muas sama sautil hadirin sama sautiman haulahu. Mendengar suara yang di sekitarnya. Kalau masih mendengar suara yang di sekitarnya, maka dikatakan dia ngantuk saja. Nah, laina mungkin tumsik la alas la tabul huna. Kalau tanda tidur apa? Sudah tidak lagi mendengar suara yang ada di sekitarnya. Sudah, pokoknya lost dari alam nyata, itu tidur. Orang ragu-ragu, tidur apa ngantuk tadi ya? Saya ragu. Batal enggak wudunya? Enggak. Amma ma'al syak fala naqda. Fala naqda. Adapun kalau ragu-ragu maka tidak batal. Baik. Yang ketiga, wa yang qudul wudu amas sukubuli oduburi adamiyin minhu aw min ghairihi bi batnil kafi wa butunil asabi'i, menyentuh kemaluan atau dubur manusia minhu, milik dirinya sendiri, aw min ghairihi, atau milik orang lain, bi batnil kafi wa butunil asabi'i, dengan telapak tangan atau telapak-telapak jari. Ya sudah Ustaz sering praktekkan. Jadi ini dijadikan satu, agak ditekan. Yang tidak kelihatan itu kalau nyentuh batal. Kalau nyentuh kemaluan atau dubur. Kabiran kana au saghiran, yang disentuh itu mau masih kecil atau sudah besar. Walau waladahu, meskipun anaknya sendiri, kamu nyeboi anak kamu sendiri lalu menyentuh dubur ataupun menyentuh kemaluannya, maka batal wudunya. Walau maitan, bahkan yang disentuh meskipun sudah meninggal. Kalau disentuh duburnya atau farjinya, maka hukumnya batal. Nah, kalau laki-laki yang dimaksud dengan zakar di sini atau kubul di sini adalah keseluruhannya kecuali khisyataini wa sya'rul ana. Yang masuk zakar itu yang mana? Pokoknya selain daripada tempat tumbuhnya bulu kemaluan atau selain dari khisyataini, dua telur, maka keseluruhannya itu adalah zakar. Ketika disentuh maka batal wudu seseorang. Nah ini. Yang terakhir, wa yang qudul wudu'a iltiqa'u basyaratai, dan membatalkan wudu apa? Pertemuan basyaratai, dua kulit. Basyaratai, pertemuan permukaan tubuh atau kulit, ya, laki-laki dan perempuan. Nah, maka syaratnya di sini harus apa? Ini syarat apa ini? Yang pertama, at-ta'addud, harus dua orang. Kalau menyentuh anggota badannya sendiri meskipun dengan nafsu tidak batal. Yang kedua, ikhtilaful jinsi, perbedaan gender. Laki-laki nyentuh perempuan atau perempuan nyentuh laki-laki. Kalau laki-laki nyentuh laki-laki atau perempuan nyentuh perempuan meskipun bisyahwat, tidak batal wudunya. Kabira ini sudah besar. Besar di sini balagha hadda syahwah. Balagha hadda syahwah. Sudah diminati. Sudah diminati oleh lawan jenis yang normal. Meskipun belum balik. Ajnabiyah ini
Ajnabiyah ini tidak ada hubungan apa? Mahram. Tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram berarti ya tidak batal wudunya. Baik itu mahram dengan nasab, mahram dengan persusuan, atau mahram karena perbesanan. Bila hailin, tanpa hail. Adapun kalau hail artinya pembatas. Kalau ada pembatas, walau kana raqiqan lam yanqudhil wudu'a, tidak membatalkan wudu. La kata basyarah iltiqa'u basyaratai. Ini sebenarnya perinciannya sudah ada di Safinah. Nanti antum rujuk kembali itu, antum dapat. Ya. La kata basyarah di sini ada beberapa yang dikecualikan, illa dhufuran au sya'aran au sinnan, kecuali kalau kuku, nyentuh kukunya, atau nyentuh rambutnya, atau nyentuh giginya, fala yang kudul wudu'a, maka tidak membatalkan wudu. Maka tidak membatalkan wudu. Nah ini yang dinamakan dengan al-lamsu. Sebelumnya namanya al-masu. Ya. Al-lamsu dan al-masu. Nah, tayyib. Nah, silahkan yang belum jelas ditanyakan.